Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardira dalam Dialog Supporter kita. Tempatnya kita bersuara. Salam inspirasi. Pemirsa, Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio 2016 dimulai pada tanggal 8 Maret 2016 kemarin hingga berakhir pada 15 Maret 2016. Nah, memang meski Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO pada 2014 lalu, tapi ternyata risiko penyebaran polio di Indonesia tetap tinggi selama virus polio liar masih bersirkulasi di dunia. Nah pemirsa, polio merupakan penyakit infeksi berat yang bisa memicu kelumpuhan bahkan kematian juga. Ya, dan sayangnya penyakit ini belum ada obatnya meski bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah kita akan bahas pemirsa dengan tema kita yaitu Indonesia Bebas Polio. Tetapi sebelumnya kita lihat tayangan yang satu ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Selasa 8 Maret 2016 memberikan imunisasi polio kepada beberapa anak di bawah usia 5 tahun. Hal ini sebagai pencarangan imunisasi nasional polio di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan gubernur ini juga sekaligus meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di Jalan Dr. Saharjo, Jakarta Selatan. Gubernur Basuki menyatakan momen Pekan Imunisasi Nasional 2016 ini wajib diikuti oleh seluruh balita yang ada di ibu kota. Hal ini dikarenakan pentingnya imunisasi polio bagi balita untuk terhindar dari ancaman penyakit polio di kemudian hari, serta pentingnya sertifikat vaksin milik anak sebagai syarat mendaftar sekolah dasar. Dan kita juga sudah mewajibkan semua anak yang mau daftar di sekolah SD harus punya sertifikat vaksin. Jadi ini wajib. Jadi tolong ibu-ibu anaknya selalu dibawa untuk vaksin. Jadi tidak ada toleransi soal kesehatan. Antusiasme warga mengikuti PIN terlihat di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nurrohmah Puspita Dewi, selaku koordinator PIN di Puskesmas ini menyatakan warga sekitar Puskesmas sejak pagi sudah berada di pos PIN ini. Dewi menambahkan selama PIN berlangsung untuk 8 hari ke depan, pihak Puskesmas siap memberikan pelayanan imunisasi. Jadi untuk operasionalnya pada saat hari kerja itu jam 8 sampai jam 11. Namun apabila ada balita yang datangnya jam 11 lewat, kita kita bisa sampai jam setengah 12 untuk bukanya gitu. Tapi untuk hari libur itu kita bukanya di mal-mal. Ya kebetulan kami masuk ke Mall Ambassador, Lotte Avenue, dan Pasar Raya Manggarai. Itu dimulainya sekitar jam 11 sampai jam 13 siang harinya, hari libur. Untuk wilayah Jakarta, Pemprov DKI menargetkan 943.590 balita mendapatkan imunisasi polio pada momen PIN tahun ini melalui 4.669 pos PIN yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, serta tempat-tempat umum yakni pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, dan terminal bus. Dari Jakarta, Amita Putri, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami Dr. Dwi Oktavia Tatri, Kepala Seksi Wabah dan Surveillance Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Halo dokter, apa kabar? Salam inspirasi. Malam Mas Fadil, salam inspirasi. Luar biasa. Luar biasa. Baik dokter, kita lihat tadi bagaimana tayangannya bahwa di DKI Jakarta diwajibkan untuk ikut PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional di tahun 2016 untuk polio. Nah sebenarnya seberapakah efektifkah begitu kalau kita lihat imunisasi dan vaksin itu terhadap anak-anak balita yang tadi disebutkan bahwa khususnya untuk 0 hingga 59 bulan begitu. Silakan dokter. Terima kasih Mas Fadil ya. Jadi untuk kegiatan Pekan Imunisasi Nasional di 8 sampai 15 Maret 2016 ini memang akan sangat secara serempak akan meningkatkan status imunisasi anak-anak di Indonesia. Jadi itu kegiatannya akan sangat menjadi efektif karena pada saat yang bersamaan 1 minggu itu kita akan seperti buka payung bareng-bareng semua se-Indonesia supaya bersama-sama semua anak di Indonesia punya imunisasi terhadap polio yang baik. Jadi kegiatan ini
akan sangat efektif tentu tergantung juga dari partisipasi masyarakat di Indonesia. Oke. Jadi kita penting sekali untuk berpartisipasi supaya itu tadi kita bisa buka payung pencegahan penyakit terhadap polio secara Oke, serentak. targetnya adalah seluruh Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Kalau di Jakarta sendiri, apakah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri begitu untuk bisa mungkin sosialisasinya kepada masyarakat? Apakah memang melalui dari daerahnya masing-masing begitu dari pemerintah setempat atau mungkin biarkan mereka yang berpartisipasi langsung datang ke lokasi-lokasi yang akan diberikan vaksin ini, Bu? Oke, jadi saya koreksi sedikit karena ada satu provinsi yang tidak melakukan pekan imunisasi nasional, itu Yogyakarta. Oke. Karena di sana memang sudah sejak beberapa tahun sudah berubah metode pemberian vaksinasi untuk polionya. Jadi nanti kita semua juga akan arahnya seperti Yogyakarta dan untuk DKI Jakarta bersama 32 provinsi lainnya berarti kita melakukan pekan imunisasi nasional ini dengan pemberian tetes vaksin polio untuk seluruh balita 0 sampai 59 bulan. Dan tadi mengenai Ya, kalau sistemnya bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan supaya memang mereka atau para ibu-ibu ini bisa datang langsung membawa balitanya? Jadi untuk kegiatan yang sudah kita lakukan sejak mungkin akhir tahun lalu ya kita sudah mulai ada sosialisasi, kemudian di bulan Februari itu kita juga sudah lebih gencar untuk mengkampanyekan tentang rencana pelaksanaan pekan imunisasi nasional. Jadi kita lakukan dalam bentuk promosi kesehatan yang langsung, tatap muka dengan berbagai kelompok masyarakat maupun juga melalui media sosial, media elektronik, juga tentu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mereka juga menayangkan beberapa informasi tentang PIN ya, dan itu juga sangat membantu supaya semua masyarakat tahu tentang rencana pelaksanaan PIN di 8 Maret sampai 15 Maret ini. Oke, kalau dikatakan ini adalah wajib begitu, ya apakah sudah dilakukan pengecekan bahwa di seluruh, contohnya di DKI Jakarta ini sudah menyeluruh begitu untuk pelaksanaan vaksin ini? Jadi untuk DKI Jakarta kita berusaha membuka pos PIN sebanyak mungkin karena kita punya jumlah sasaran balita yang banyak di Jakarta sehingga kita ingin mempermudah akses masyarakat untuk mendapat layanan 2 tetes vaksinasi polio ini. Kita buka pos PIN di Posyandu, kemudian di rumah sakit juga hampir semua mempunyai pos PIN. Dan kemudian juga di tempat umum seperti di mal tadi disampaikan juga, di pusat perbelanjaan, di stasiun, di terminal gitu juga kita berusaha untuk bisa memberikan layanan PIN polio 8 Maret sampai 15 Maret. Oke, kalau kita bicara mengenai virus dari polio itu gitu ya, apakah benar memang dikatakan bahwa penyakit ini infeksi yang sangat berat dan bisa memicu kelumpuhan bahkan juga kematian kepada anak atau balita begitu, Dok? Ya, jadi polio ini disebabkan oleh virus dan memang benar sebagian dari orang yang terinfeksi oleh virus polio akan bisa menunjukkan gejala sakit yang umumnya kita lihat bentuk gejalanya dalam kelumpuhan. Jadi kelumpuhan itu akan sifatnya permanen atau menetap. Jadi kalau sudah kena virus polio, kemudian dia bergejala sakit, lumpuh, dan itu tidak akan bisa diobati atau tidak akan bisa menjadi pulih kembali. Oke, perbedaannya bagaimana, Dok? Tadi ada yang bisa disembuhkan begitu atau ada yang memang hanya 1 bulan, 2 bulan ada jangka waktunya yang bisa disembuhkan? Atau juga tadi ada yang bisa menyebabkan kelumpuhan, itu perbedaannya seperti apa dari virusnya itu sendiri? Jadi memang kalau kita terinfeksi penyakit, banyak faktor berperan ya. Bagaimana penyakit itu bisa bermanifestasi di kita. Ada penyakit yang walaupun jenis virusnya sama, tetapi faktor gizi, faktor lingkungan itu akan bisa mempengaruhi berat ringannya gejala. Nah, sama seperti polio, jadi pada saat orang terinfeksi polio maka pada sebagian orang mungkin yang punya kondisi gizinya kurang bagus, kekebalan tubuhnya juga tidak bagus, maka penyakit itu bisa menjadi berat. Ya, kalau pada polio maka penyakit yang berat ini berbentuk kelumpuhan. Dan bahkan kalau misalnya kelumpuhannya menyerang otot pernapasan bisa sampai gagal napas dan bisa menjadi
kematian pada penderitanya. Oke. Dan sementara pada kasus lain mungkin karena kondisi gizi yang cukup baik, virus ini walaupun menginfeksi tetapi bisa mati sendiri virusnya di dalam tubuh orang tadi tanpa sampai memberikan gejala yang berat. Oke, salah satu faktornya adalah kekebalan tubuh ya. Iya. Oke, nah kita lihat ini bahwa dikatakan ini penyakit salah satu penyakit yang menular begitu. Nah ini sistem penularannya seperti apa yang dilakukan sehingga memang bisa menular ini? Oke, jadi virus polio ini menular lewat jalur kita istilahnya fekal oral atau jalur makanan yang terkontaminasi secara tidak sengaja biasanya dari kotoran orang yang mengandung virus polio. Oke. Karena kebiasaan yang buruk atau lingkungan yang tidak sehat, maka orang bisa tanpa sengaja tertelan virus tadi dan kemudian virusnya masuk ke saluran cerna, dia bereplikasi dan juga kemudian virusnya menyerang ke susunan saraf. Oke, ada jangka waktunya sendiri dok untuk memang bisa terasa begitu sehingga memang kita sudah terkontaminasi dengan virus itu? Biasanya penyakit virus seperti penyakit virus pada umumnya masa inkubasi penyakitnya singkat. Oke. Jadi hanya dalam kurun waktu beberapa 1-2 minggu itu kemudian sudah bisa menunjukkan gejala sakit. Oke, baik dok, kita tahan dulu dan pemirsa buat Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter atau mungkin memberikan komentar, silakan di line interaktif kami di 0216307303. Sesaat lagi tetap di Dialog Seputar Kita. Pekan Imunisasi Nasional PIN dilaksanakan serentak mulai 8 hingga 15 Maret 2016. Pemberian vaksin polio secara gratis ini menyasar anak usia 0 hingga 59 bulan atau balita karena merupakan kelompok umur paling rentan tertular penyakit polio. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Tri Hesti Widyastuti, saat ditemui pada pencanangan program PIN Polio Wilayah DKI Jakarta Selasa 8 Maret menyatakan pentingnya pemberian imunisasi polio kepada para balita. Karena dampak penyakit polio ini dapat mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian dan hanya melalui imunisasi inilah penyakit polio dapat dicegah. Enggak, kan balita lahir banyak. Nah ini kan harus selalu yang lahir itu kan harus mendapatkan imunisasi. Jadi ya rutin. Tiap tahun pasti kan ada bayi yang lahir. Nah tiap kali bayi yang lahir usia 0 sampai 59 bulan itu mesti divaksinasi. Berdasarkan data yang dirilis Pusat Data dan Komunikasi Kementerian Kesehatan, total sasaran PIN polio tahun ini sebanyak 23.721.004 balita yang dilakukan di 300.000 pos PIN di 33 provinsi dan 509 kabupaten kota. Untuk tahun ini daerah istimewa Yogyakarta tidak ikut serta dalam pelaksanaan PIN karena tidak lagi menggunakan vaksin polio tetes. Vaksin yang digunakan untuk PIN tahun 2016 ini merupakan produksi lokal buatan PT Bio Farma yang telah bersertifikat halal. Dari Jakarta, Amita Putri, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita. Kita masih membahas mengenai Indonesia bebas polio. Baik dok, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari penyakit polio ini, apa saja penyebab yang memang tadi kalau dikatakan selain memang kekebalan tubuhnya, ya, sehingga memang virus ini bisa menyebar dan juga bisa menyebabkan seseorang lumpuh atau mungkin bisa kematian. Dokter. Jadi penyebab polio tentu tidak terhindarkan juga dari pengaruh lingkungan. Virus polio sebagaimana juga infeksi yang lain akan sangat tergantung pada 3 aspek sebenarnya. Faktor lingkungan, kemudian faktor virusnya sendiri, dan faktor orang yang rentan. Jadi kalau 3 faktor ini bertemu dalam kondisi yang cocok, lingkungannya cocok untuk polio
salah satu yang mempengaruhi adalah sanitasi lingkungan yang buruk, Oke. di mana orang buang air besar tidak pada jamban ya, banyak di area terbuka sehingga mencemari air yang kemudian juga mencemari lingkungan, akibatnya mengkontaminasi tadi. Kemudian orangnya banyak yang rentan berarti tidak punya kekebalan tubuh rata-rata orangnya. Nah, di situ kemudian virus bisa berperan dalam menyebabkan orang menjadi sakit polio. Oke, kalau dikatakan tadi targetnya adalah 0 hingga 59 bulan. Apakah memang hanya balita saja yang rentan begitu? Kalau dikatakan tadi bahwa faktor dari lingkungan juga menyebabkan virus ini menjadi suatu yang berendemik di suatu wilayah tersebut. Kira-kira apakah remaja atau mungkin orang dewasa juga perlu melakukan vaksin ini? Oke, pada prinsipnya sih semua usia bisa terkena sakit polio. Tetapi kalau kita lihat perkecil, persempit, siapa yang lebih berisiko, maka memang anak-anak terutama balita inilah yang menjadi kelompok paling rentan untuk tertular dan menjadi menderita sakit polio. Tentu kalau orang dewasa diharapkan sudah punya sistem kekebalan tubuh yang baik, sudah mampu untuk menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungannya, sehingga perilakunya mungkin bisa membantu untuk mengurangi risiko sakit. Tetapi kalau pada anak-anak, bayi dan balita, mereka kan tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih, tidak bisa mengerti ya, belum bisa mengerti perilaku mana yang berisiko yang bisa menyebabkan mereka sakit gitu kan, sehingga mereka belum punya kekebalan untuk yang memang belum pernah imunisasi, sehingga di situ mereka menjadi kelompok paling rentan. Oke, kalau dikatakan ini bahwa targetnya nanti beberapa tadi 32 provinsi begitu Bu ya, yang 33 ya. 33 provinsi yang menjadi target dalam PIN tahun 2016 ini. Nah, apakah memang ini benar bahwa hampir semua sudah dilakukan vaksin dan sudah dikatakan oleh WHO pada tahun 2014 Indonesia bebas begitu ya. Oke. Nah, kalau dari data sendiri sebenarnya bagaimana Bu kasus-kasus terkait dengan polio di Indonesia? Jadi kasus polio terakhir ada di Indonesia itu tahun 2006 Mas Fadli ya. 2006 itu di mana menjadi kasus terakhir setelah terjadi kejadian luar biasa polio. Tahun 2005 itu kasus pertama polio setelah sekian lama tidak ada, dan kemudian terjadi kejadian luar biasa di mana 1 tahun itu ada 305 anak menjadi lumpuh pada periode 2005 sampai 2006. Pada saat itu sampai kita melakukan 5 kali PIN dalam 1 tahun untuk menyelesaikan penularan, menghentikan penularan polio yang sudah menyebabkan 305 anak lumpuh tadi. Kasus terakhir itu 2006. 2006 sampai dengan sekarang tidak ada kasus polio lagi di Indonesia. Dan bagaimana kita bisa membuktikan itu, kita selain mempunyai cakupan imunisasi juga cukup baik, terutama untuk di Jakarta juga cukup baik, kita juga punya sistem pemantauan penyakit yang berjalan sejak 2006-2005 dibangun dengan baik sampai dengan saat ini, yaitu mencari setiap anak usia kurang dari 15 tahun yang bergejala kekuatan motorik ototnya berkurang atau menjadi lemas atau jadi lumpuh ya. Tentu memang penyakit dengan gejala seperti itu banyak, tetapi untuk memastikan anak-anak yang menderita gejala tadi bukan disebabkan oleh polio, itu anak dengan gejala tersebut kita periksa kotorannya di laboratorium di Kementerian Kesehatan untuk memastikan memang tidak ada virus polio. Dan sejauh ini sejak 2006 sampai sekarang memang kita tidak menemukan kasus polio di kelompok anak-anak kurang dari 15 tahun yang tadi bergejala lumpuh layuh yang bisa jadi juga sama dengan gejala polio. Jadi kita pastikan mereka bukan karena polio. Oke. Nah, kalau untuk gejalanya begitu Bu, gejala penyakit polio itu seperti apa? Kalau kita lihat kan ini memang rentannya kepada anak-anak balita. Kalau kita lihat sangat sulit sekali untuk menentukan bahwa dia terkena polio atau tidak, karena dia tidak bisa menjelaskan begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para orang tua juga sehingga memang mengerti apa yang terjadi di kondisi pada balitanya mereka begitu? Ya. Jadi gejala infeksi pada umumnya sama ya, didahului dengan demam. Kemudian pada polio maka demam itu dilanjutkan dengan terjadi kelumpuhan pada anak. Dan memang yang terutama dilakukan adalah pada saat anak sakit, maka
orang tua harus berobat secepatnya ke dokter. Ya. Karena kita memang susah untuk membedakan penyebab demam gitu ya, terutama pada hari-hari awal. Ya. Nah, tentu selain berobat ke dokter, penting juga untuk kontrol ke dokter yang sama. Karena kadang-kadang kita masih sering ketemu pada saat dia pertama kali periksa ke dokter, Ya. Setelah 2-3 hari belum sembuh, tapi kemudian pindah ke dokter yang lain. Pindah ke dokter yang lain, yang lain-lainnya. Iya gitu. Jadi akhirnya istilahnya dokter shopping ya. Ya. Pada dokter yang berikutnya akan mengulang lagi Ya. pertanyaan dan juga termasuk pendekatan untuk pengobatannya gitu. Ya. Sehingga kemudian kehilangan waktu untuk mendapat pengobatan yang efektif sebenarnya. Kalau berobat kontrol kembali ke dokter yang sama, maka dokter yang pertama sudah bisa menyingkirkan mungkin beberapa gejala karena dia sudah lihat perkembangan sakit dari sejak pertama. Itu juga perilaku yang penting untuk dibangun kita bersama tuh sebagai orang tua tuh. Sebagai orang tua, karena masih banyak orang tua pengen cepat sembuh akhirnya karena tidak sabar begitu ya Bu ya. Iya. Mungkin Dok ya dengan akhirnya berpindah-pindah langsung begitu. Iya, betul. Baik, tapi kalau dikatakan tadi vaksinnya ini kan 1 tahun sekali begitu ya kalau saat ini di Indonesia. Apakah memang dalam 1 tahun sekali ini dengan vaksin tadi oral itu memang bisa menahan ya begitu daya tahan tubuh mereka dari virus-virus polio ini? Oke, jadi Pekan Imunisasi Nasional sebelum sekarang nih, Ya. 8 Maret itu kita pernah lakukan waktu yang tahun 2005 itu. Nah, dari 2006 sampai dengan sekarang kita belum lagi melakukan Pekan Imunisasi Nasional untuk polio. Ya. Jadi baru sekarang nih setelah Ya. 10 tahun, setelah 11 tahun. Di luar itu sebenarnya ada imunisasi rutin Oke. yang itu wajib diberikan untuk bayi dan balita. Nah, jadi polio sendiri, vaksinasi polio diberikan untuk umur 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi sudah 4 kali pemberian dalam masa 6 bulan pertama usia anak sebenarnya, usia bayi. Nah, untuk sekarang siapapun anak, baik yang sudah lengkap dulu waktu bayinya atau yang belum pernah gitu ya, itu harus diberikan lagi vaksin tetes polio dalam periode 1 minggu ini. Oke, dalam informasi bagaimana supaya memang kita tahu nih yang belum pernah atau belum lengkap begitu mendapat imunisasi polio rutin itu, Dok. Ya, untuk sekarang kita memang tidak, karena kita prinsipnya semua anak harus diberikan gitu kan ya. Jadi kita tidak melihat lagi sebelumnya dia sudah sejauh mana nih riwayat vaksinasinya. Yang penting pada periode 8 Maret sampai 15 Maret semua anak balita di Indonesia kecuali Jogja ya, itu diberi tetes vaksinasi polio tambahan sebagai vaksinasi tambahan. Kalau dia masih punya jadwal untuk imunisasi rutin polio, ya tetap diberikan biasa. Yang penting di 8 sampai 15 dia tetap mendapat vaksinasi tambahan polio ini. Ya, tetap mendapat sebenarnya kalau di setiap bulannya atau setiap ada jangka waktunya di daerah masing-masing tetap mendapatkan juga vaksin imunisasi itu ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kan ada vaksin oral ya, yang kita sekarang sudah melakukan di Indonesia. Tapi terutama juga ada vaksin injeksi, begitu. Nah ini kalau vaksin injeksi dan vaksin oral itu perbedaannya seperti apa, Dok? Jadi perbedaan yang paling mendasar, satu dari cara pemberian ya, satu Karena diberikan tetes mulut, ya. satu disuntik. Nah, tetapi prinsip pembentukan kekebalan tubuhnya yang berbeda. Kalau vaksin yang dalam bentuk tetes, itu kita akan bisa mempunyai kekebalan saluran cerna, kekebalan intestinal, di mana saluran cerna itu akan dilapisi oleh vaksin, sehingga kalau ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, virus itu tidak akan bisa masuk lebih jauh dan akan dikeluarkan oleh tubuh kita tanpa bisa menyebabkan kita sakit. Sedangkan untuk vaksinasi yang suntik, dia akan lebih banyak berperan untuk menimbulkan kekebalan tubuh yang dirangsang berdasarkan sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia akan menimbulkan kekebalan humoral istilahnya, tapi memang tidak memberikan kekebalan saluran cerna. Oke. Nah, kalau kenapa saat ini memang di Indonesia hanya baru vaksin oral saja begitu? Kenapa tidak memakai juga atau belum keseluruhan begitu memakai vaksin injeksi? Ya. Jadi memang vaksinasi injeksi itu diberikan kalau
kondisi penyakit, kemudian kondisi lingkungan itu sudah sangat terkendali. Jadi risiko penyakitnya sudah sangat kecil, hampir tidak ada lagi. Kemudian lingkungan yang bisa berpotensi terkontaminasi kotoran tadi mengandung virus juga tidak ada. Itu bisa dimulai untuk pemberian vaksinasi polio dalam bentuk injeksi. Nanti kita arahnya akan ke situ. Tapi untuk kondisi yang lingkungannya masih berpotensi karena variasi ya kondisi di Jakarta dengan di banyak daerah lain kan gitu ya. Kemudian juga kemungkinan ada faktor risiko karena masih ada negara lain yang mempunyai endemis yang menjadi endemis polio, sehingga masih penting untuk diberikan dalam bentuk polio oral, vaksin polio oral supaya kita punya kekebalan saluran cerna tadi. Oke, baik Dok, nanti kita akan bahas lagi. Dan pemirsa, Anda bisa memberi komentar di 021 630 7303 saat lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Seputar Kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita. Dok, kalau kita lihat ini virusnya begitu Dok ya, sistem kerjanya seperti apa sih? Kita ingin tahu juga apakah memang sama dengan virus-virus yang lain dalam penyebarannya di dalam tubuh kita dan menyerang apa sih sebenarnya virus ini Dok? Oke, jadi virus polio ini masuk ke tubuh manusia melalui jalur saluran cerna. Jadi virusnya secara tidak sengaja tertelan akibat makanan yang terkontaminasi atau tangan yang kotor yang terkontaminasi atau memang peralatan makannya yang juga terkontaminasi virus ya. Kemudian dia masuk ke saluran cerna, di usus kemudian dia juga bereplikasi berkembang dan dia kemudian masuk ke darah dan mengikuti sampai nanti dia merusak susunan saraf pusat yang menyebabkan kelumpuhan di area, biasanya area tungkai ya. Tungkai, oke. Atau tapi bisa juga ke area yang mengatur otot motorik lainnya, seperti itu. Jadi memang dia menyerang untuk area motorik tadi ya? Iya. Memang untuk kekebalan tubuh dan juga bahkan dari sistem kerja alat tubuh kita ya. Nah, kalau kita lihat ini Dok, memang tadi di media sosial banyak yang beredar nih begitu ya bahwa ada zat yang mengandung babi. Nah, zat ya, apakah memang benar dan sebenarnya seperti apa begitu? Tapi kita tahan dulu, ini ada telepon. Halo, Seputar Kita. Halo. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Amir di Bogor. Ya, silakan Pak Amir. Ya. Itu aku mah takut. Saya mah takut. Anak saya katanya kan ada zat babinya. Itu gimana ya? Baik. Itu kan yang apa di kata orang-orang, terus juga ada di media sosial katanya ada zat babinya itu Pak. Gimana itu? Iya baik. Nanti kita. Apa sih maksudnya apa namanya? Yang terkandung di polio itu Pak? Ya, jadi apakah benar begitu ya mengandung zat babi ya? Iya Pak. Ya baik. Makasih. Baik, terima kasih juga Pak Amir di Bogor. Baik Dok, ini ada Pak Amir di Bogor tadi menyatakan apakah benar ya yang sebenarnya juga pas banget pas saya tanyakan bahwa ada zat yang mengandung babi sedang beredar di media sosial begitu. Apakah benar mengandung ada di vaksin dari polio ini? Baik, jadi memang kalau kita ikuti media sosial, variasi berita luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi kita sendiri pun akhirnya jadi bingung ya, ini hoax atau bukan. Ya. Gitu. Nah, tetapi untuk vaksin polio tetes ini, dia vaksin yang tidak bersinggungan dengan babi. Ya. Kemudian kita juga sudah punya
Fatwa MUI ya, Mas Fadil, nomor 4 tahun 2016, di mana imunisasi itu hukumnya wajib, karena memang imunisasi bisa mencegah penyakit yang bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Gitu. Jadi saya harap orang tua tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan vaksin pada anaknya, karena memang risiko untuk sakit itu lebih besar kalau anak tidak diimunisasi, dan itu nyata sekali. Jadi jangan sampai kita salah memilih prioritas untuk anak kita gitu ya. Dengan kita ragu kemudian anak kita tidak diimunisasi, padahal itu menyebabkan anak kita berisiko sekali untuk jadi sakit berat. Tapi kalau dikatakan di media sosial bahwa ada zat yang mengandung babi, apakah itu benar atau tidak? Untuk vaksin polio tetes itu tidak. Oke. Jadi jangan ragu-ragu orang tua. Kita ikuti ulama yang sudah mengeluarkan fatwa MUI tadi ya, bahwa vaksinasi itu wajib karena bisa menghindarkan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Jadi insya Allah kita bisa sehat dengan kita melakukan vaksinasi. Oke, baik. Hal ini ada yang ingin berkomentar lagi. Halo seputar kita. Halo. Ya, halo. Malam. Malam, dengan siapa, di mana Pak? Pak Yopi, Bintaro. Ya, Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Ya, makasih ya. Selamat malam, Bapak dan Ibu narasumber ya. Ya. Selamat malam. Malam. Saya berkomentar sedikit atau minta penjelasan sih. Penjelasan Ibu itu sudah jelas ya, bagus sekali. Tapi yang saya menyoroti di sini Bu ya, mengenai hubungannya dengan pencegahan preventif ya. Korelasinya di mana? Sedangkan sekarang ini kita mengobati ya, kan selalu ada lingkungan dalam keluarga, ya kan? Korelasinya di mana Bu dengan preventif ini? Dengan apa yang kita capai selama ini, sehingga ini berhasil kan selama 10-11 tahun ya Bu ya? Itu betul Bu. Tapi korelasi untuk lingkungan ini gimana Bu? Kita harus preventifnya gimana supaya kita mengobati Bapak dari jenggot kan obatnya kan? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Bu dari Depkes ya. Ya, terima kasih Pak Yopi di Bintaro tadi. Jadi yang dilakukan oleh wilayahnya mungkin begitu Bu untuk tidak terjadi penyebaran virus di lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Jadi terima kasih Pak Yopi, pertanyaannya bagus sekali nih Mas Fadil ya. Jadi Pencegahannya bagaimana kita bisa melakukan upaya preventif ya, pencegahan penyakit dikaitkan dengan upaya mengendalikan atau lingkungan seperti apa yang harus kita ciptakan gitu ya. Jadi karena polio ini tadi penularannya lewat jalur makanan yang terkontaminasi, berarti yang sangat berperan adalah harus kita punya lingkungan yang sehat sekitar kita. Dimulai dari akses air bersih harus tersedia gitu. Kalau air bersihnya tidak ada, berarti kita minum atau makan menggunakan air yang tercemar, tinja, di situ akan ada risiko, ada kontaminasi virus. Kalau virus polionya ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga perilaku buang hajat dari masyarakatnya. Kalau perilaku buang hajatnya masih di area terbuka ya, tidak menggunakan septic tank ya. Nah, itu kan pasti akan mencemari lingkungan. Pada saat kotoran kita mencemari lingkungan, masuk aliran air. Nah, sepanjang aliran air itu mengalir, dia bisa tercemar oleh virus ini. Seperti itu. Jadi upaya, kemudian perilaku orangnya tentu. Perilaku orangnya harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, pakai sabun di air mengalir. Sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan gitu kan ya. Kemudian sesudah keluar dari kamar mandi seperti itu. Jadi waktu-waktu penting untuk bisa cuci tangan dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Oke, kalau dikatakan tadi bahwa ternyata ini penyebarannya dari kotoran yang paling utama begitu ya Dok ya. Nah, sebenarnya ada program dari Kementerian Kesehatan ya Dok ya, ini terkait dengan PHBS itu. Ya bagaimana setiap wilayah ini sudah mempunyai speed tank-nya sendiri begitu, tidak lagi di luar gitu. Apakah memang ini dari program itu sudah dilakukan untuk contohnya di DKI Jakarta? Jadi programnya sebenarnya sudah cukup lama ya. Dulu kita pernah dengar jambanisasi gitu ya, pada saat daerah tertentu masih banyak penduduknya yang belum pakai jamban. Kemudian dulu juga sudah banyak
membangun MCK ya, mandi cuci kakus kan itu juga supaya merubah perilaku masyarakat yang tadinya mungkin masih pinggir kali gitu ya. Nah, kemudian bisa beralih ke MCK. Kemudian akses air bersih juga sudah semakin bagus ya. Air pump tentu sudah tersedia, kalau di kota besar memang sudah hampir ke semua rumah bisa diakses. Tentu tantangannya akan berbeda kalau di tempat lain. Tetapi prinsip akses air bersih itu memang penting sekali untuk kita bisa upayakan bisa dijangkau semua masyarakat. Oke, kalau ini kan kita lihat ini hanya di Jakarta gitu ya, Dok ya. Kalau di berbagai daerah sebenarnya kalau informasi seperti apa sih terkait juga memang tadi harus ada perilaku hidup sehat dan bersih begitu ya, PHBS. Untuk harus, kalau kita lihat ini kan kotoran sangat penting sekali untuk karena melakukan penyebarannya lewat kotoran. Apakah sudah dilakukan keseluruhan begitu? Kalau lihat dari data-data yang mungkin yang masuk seperti apa sih, Dok? Jadi memang upaya untuk membangun pembangunan yang berorientasi kesehatan tuh nggak bisa cuman sektor kesehatan sendiri, Mas Fadil. Jadi semua harus terlibat, mulai dari komponen masyarakatnya termasuk komponen pemerintah yang multisektornya. Gitu. Karena pada saat kita mau menciptakan lingkungan yang sehat, maka akan ada perbaikan jalan, gitu kan ya, perbaikan pengelolaan limbah seperti itu. Di Jakarta sendiri sebenarnya hal yang sangat positif adalah dengan direlokasi kelompok masyarakat ke rumah susun. Itu sangat membantu untuk memberikan akses air bersih yang baik, kemudian jamban yang baik, dan lingkungan yang jauh lebih baik daripada tempat tinggal sebelumnya. Sehingga risiko penyakit juga akan menjadi jauh berkurang pada saat sistem pemukimannya menjadi tertata. Seperti itu dibanding kalau tinggal masih di tempat yang ya maaf dalam kondisi yang padat, kemudian kumuh, kemudian akses airnya juga kurang, itu risiko penyakitnya tentu jauh lebih besar. Oke, tapi untuk saat ini di Indonesia sebenarnya belum ada kasus kembali yang terjadi, kasus polio itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat ini ada di berbagai negara, contohnya seperti di Pakistan dan Afghanistan, memang salah satu negara yang endemiknya polionya cukup tinggi di daerah sana. Apakah sudah ada larangan begitu dari pemerintah Indonesia misalkan untuk tidak, karena ini kan sangat menular sekali, untuk tidak melakukan perjalanan ke sana, atau mungkin dari turisnya yang datang ke Indonesia, ini sistemnya seperti apa sehingga memang ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah terkait dengan penyebaran polio ini? Ya, jadi sejauh ini masih ada 2 negara, tinggal 2 negara ya, tinggal karena 2 negara. dalam 2 tahun dari 4 negara itu sudah 2 negara lagi tinggal yang Afghanistan dan Pakistan yang masih endemis polio. Jadi dunia sendiri punya target mencapai eradikasi polio global di tahun 2020. Mendukung ke arah sana, maka 2 negara tadi bersama dengan negara lain tentu harus punya strategi ya untuk menjaga wilayahnya supaya tidak ada kasus polio lagi. Kemudian yang di 2 negara endemis tadi juga sudah bisa ditekan gitu ya, sehingga nanti sudah tidak ada. Untuk di Indonesia dan juga dari ketetapan WHO sejauh ini tidak ada pembatasan perjalanan kalau kita memang melakukan perjalanan ke Afghanistan maupun Pakistan atau sebaliknya. Tetapi kita lihat kembali ke kondisi kita, pelaku perjalanannya. Prinsipnya kalau kita akan melakukan perjalanan ke daerah endemis penyakit, maka kita harus juga melakukan pencegahan. Salah satunya pencegahan bisa dengan vaksinasi polio kalau kita mau masuk ke daerah yang endemis polio. Oke, baik, kita tahan dulu, Dok, dan pemirsa Anda masih bisa berkomentar di 0216307303. Sesaat lagi kita kembali tetap di dialog seputar kita. Ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita, dan kita masih membahas mengenai Indonesia bebas polio tahun ini begitu. Nah, kita lanjutkan, Dok. Kalau kita lihat, nah ini tadi dikatakan bahwa
sebenarnya virus polio atau penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan gitu. Apakah benar belum ada obatnya di dunia saat ini? Ya, jadi memang polio nggak ada obatnya. Virus sebagaimana virus dia self-limiting disease. Kalau selama masa menyerang tubuh manusia menimbulkan sakit, ya kemudian akan bergejala umumnya menjadi kelumpuhan tadi kalau polio. Sampai virusnya pun akan hilang sendiri dari tubuh. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun tidak ada penyakit, penyakitnya sendiri bisa dicegah dengan vaksinasi tadi. Jadi kalau dikatakan tadi yang sebelumnya kita break begitu bahwa untuk beberapa orang yang ingin melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di endemik harus melakukan terlebih dahulu vaksinasi itu sendiri ya dok ya? Iya. Sehingga pencegahannya sudah dilakukan untuk kekebalan tubuhnya begitu? Iya, betul. Baik, dok kalau kita lihat ini ada juga kasus begitu sindrom postpolio. Nah sebenarnya apa sih sindrom postpolio itu dok? Ya, secara umum sih sindrom postpolio itu gejala yang baru dirasakan lama setelah orang tersebut terinfeksi awalnya. Jadi virusnya mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi kemudian gejala akibat virus yang dulu sempat menyerang susunan sarafnya itu baru muncul di belakang hari. Gitu. Tentu biasanya kalau gejala tidak terlalu berat pada saat infeksi terjadi, tubuh bisa beradaptasi atau mempunyai mekanisme untuk bisa menutupi gejala yang sifatnya ringan. Tetapi kemudian seiring waktu mungkin saja kemudian tubuh kehilangan kemampuan kompensasinya tadi baru kemudian memunculkan gejala sakit. Jadi ada juga yang memang terjadi begitu dok ya terkait dengan sindrom postpolio saat memang mereka balita begitu dan baru terasa beberapa tahun hingga mungkin 30 hingga 40 tahun ya dok ya terkait dengan polio ini. Nah kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan supaya memang virus polio ini tidak berkembang gitu di tubuh kita sampai kalau tadi dilihat masih ada yang terjadi sindrom postpolio 30 hingga 40 kita tidak terasa dan akhirnya setelah dewasa baru terasa seperti itu. Jadi pada sindrom postpolio itu virusnya sendiri sudah nggak ada. Ya, jadi tapi gejalanya baru munculnya belakangan. Nah, banyak kasus seperti itu nggak sih dok? Sulit dikatakan tapi sejauh ini kelihatannya tidak ada ya. Atau kita tidak bisa secara pasti menyatakan bahwa oh ini gejala sindrom postpolio seperti itu. Dan untuk Indonesia sendiri kan sudah cukup lama bebas polio ya dari 2006 sehingga mungkin saat ini juga kemungkinan orang menunjukkan gejala sindrom postpolio juga sudah sangat kecil. Dan yang penting dia juga sebenarnya sudah tidak berisiko untuk menularkan karena virusnya sudah nggak ada. Virusnya tidak ada ya. Tapi kira-kira harus seperti apa deh gaya hidupnya supaya memang tadi kalau dikatakan walaupun virusnya sudah tidak ada, tapi kan besar kemungkinan juga masih ada tadi yang sudah terkena gitu ya virus itu sendiri itu bagaimana kira-kira harus dilakukan seperti apa? Ya prinsipnya sih orang harus menerapkan perilaku hidup bersih sehat. PHBS itu ya dok ya. Kembali ke situ, berarti kan dia harus aktivitas fisik yang cukup, istirahat juga cukup, mengelola stres, kemudian konsumsi makanan juga yang seimbang ya. Itu salah satu, bukan salah satu ya, beberapa yang dia harus lakukan. Tapi ada gejala-gejalanya juga dok kalau terkait dengan sindrom postpolio itu. Misalkan dari beberapa tahun dia seperti apa, akhirnya tahun lagi seperti apa, seperti itu. Kalau didiamkan saja akhirnya benar-benar menjadi yang fatal sekali terhadap tubuh kita. Gitu dok. Tentu pada saat orang muncul gejala, dokter akan melakukan wawancara. Wawancara itu karena bisa 70-80% kemungkinan sakit itu bisa kita peroleh informasinya dari wawancara atau anamnesa awal. Kemudian tentu perlu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi kita harus tahu dulu pemeriksaan penunjangnya mungkin kalau untuk keluhan otot atau keluhan misalnya yang diduga berkaitan dengan saraf ya bisa dengan kita mengukur kekuatan otot atau kita melakukan rangkaian pemeriksaan MRI atau yang lain-lain. Tentu kasuistik ya, jadi mesti dilihat satu persatu pada saat ada kasusnya baru kemudian kita cari. Yang pasti harus segera menghubungi dokter begitu ya sehingga memang bisa lakukan pencegahan atau mungkin tindakan dari dokter itu sendiri. Nah, untuk Indonesia sendiri begitu, untuk di dunia memang harus bebas polio. Ini kalau kita lihat bahwa sekarang ini hanya 2 negara
tapi ini bisa melakukan juga penyebaran-penyebaran karena memang sangat menular sekali kasus virus ini. Untuk Indonesia sendiri kira-kira ke depannya akan dilakukan seperti apa untuk memang menangkal dari virus polio ini di Indonesia? Jadi untuk tadi target eradikasi polio global, jadi seluruh dunia ditargetkan tahun 2020 sudah tidak ada lagi penyakit polio. Jadi eradikasi penyakit ini baru satu, Mas Fadil, cacar yang sudah bisa dieradikasi tahun 70-an ya. Kemudian kalau eradikasi polio ini berhasil, tahun 2020 itu jadi penyakit kedua yang akan tereradikasi nih. Jadi peran kita saat ini nih pelaku utama loh untuk bisa mencapai atau tidak nih eradikasi global di 2020. Oke, tapi kalau untuk Indonesia sendiri vaksinnya akan seperti apa? Tadi kalau dikatakan akan beralih ke vaksin yang injeksi atau suntik itu? Ya, jadi memang sekarang masih dengan vaksin polio tetes. Tapi ke depan kita juga akan menggunakan polio suntik sampai nanti tahapan eradikasi di mana sudah tidak perlu lagi ada vaksinasi polio karena sudah nggak ada virusnya lagi. Di situ vaksinasi polio baru akan dihentikan. Sama seperti sekarang kita sudah tidak ada vaksin cacar lagi. Kalau dulu orang tua kita masih digoret ya, nah itu dalam rangka vaksinasi cacar tuh. Setelah virusnya benar-benar tidak ada lagi, sudah tereradikasi. Vaksinasi cacar sudah nggak perlu lagi. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tadi kalau pemerintah sudah melakukan sosialisasi begitu ya, sudah lakukan vaksin terhadap ke wilayah-wilayah di Indonesia, terkait juga di Jakarta juga. Nah, untuk orang tua nih, apa sih kira-kira Bu pesan Ibu? Kalau dikatakan tadi harus yang sibuk nih bagaimana kan begitu, masih saja ada yang sibuk jadi sulit untuk membawa anaknya. Kira-kira apa pesan Ibu terhadap masyarakat? Jadi orang tua, ayo jangan salah memprioritaskan, prioritaskan anak Anda. Jadi bawa anak Anda balita usia 0 baru lahir sampai 59 bulan selama periode 8 sampai 15 Maret ke Pospin yang terdekat. Berikan 2 tetes vaksin polio tetes untuk anak balita Anda, dan semua balita baik yang sudah terimunisasi sebelumnya atau belum itu perlu kita berikan vaksinasi tambahan. Gak usah ragu karena vaksinasi polio bisa mencegah sakit polio. Baik, dan mudah-mudahan ini Indonesia benar-benar bebas dari virus polio gitu ya Dok ya. Terima kasih Dr. Dwi Octavia Tatri, Kepala Seksi Wabah dan Surveillance Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Dok. Dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, dan Anda jangan lupa dari 8 Maret kemarin hingga tanggal 15 Maret 2016 untuk melakukan Pekan Imunisasi Nasional di daerah Anda masing-masing. Rekan PIN Polio 2016 di Indonesia. Kita harapkan 2020 benar-benar Indonesia bahkan dunia bebas dari polio. Saya Nurul Fadila pamit undur diri. Terima kasih dan salam inspirasi.